Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai etika komunikasi dalam Al-Quran. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia, maka penting bagi kita untuk memahami mengenai etika komunikasi. Tanpa adanya etika komunikasi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain sebagainya. Selain itu, komunikasi yang tidak diketahui dan diterapkan akan menyebabkan hubungan kita dengan orang lain jadi buruk. Tentunya akan berakibat tidak baik. Karena bagaimanapun, jika kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan orang lain. Etika berkomunikasi dalam Al-Quran adalah aturan atau pedoman tentang etika berbicara atau tata cara berkomunikasi yang menunjukkan tentang bagaimana prinsip serta aturan tingkah laku ketika berkomunikasi, baik itu dengan Allah maupun dengan sesama manusia sesuai dengan Al-Quran. Adapun karakteristik etika komunikasi antara lain, yang pertama, kejujuran. Aspek kejujuran atau objektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Faktualitas menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan sesuatu yang dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain, fakta adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orang yang terpercaya atau dapat diakui integritas dan kredibilitasnya. Yang kedua, adil dan tidak memihak. Dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis, adil dan berimbang. Artinya, karya-karya hasil pikiran harus disajikan secara tidak memihak, menyajikan berita yang berasal dari berbagai sumber yang mempunyai kepentingan dan kompetensi. Penilaian atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil. Berlaku adil adalah ajaran Islam. Kata adil dalam Islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang. Yang ketiga, kewajaran dan kepatuhan. Dalam berkomunikasi, komunikator wajib mempertimbangkan patut tidaknya menyampaikan berita atau informasi yang dalam bentuk lisan dan gambar dengan tolak ukur yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara dan bangsa. Kita dilarang juga menyampaikan berita yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, dan sadis yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar berbicara yang baik, karena dengan berbicara yang baik sama dengan bersedekah, bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang bersedekah tetapi tidak ikhlas. Yang keempat, keakuratan informasi. Keakuratan data merupakan salah satu pokok etika komunikasi. Keakuratan informasi dalam komunikasi bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah diteliti secara cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat mengalami kesalahan. Yang kelima, bebas dan bertanggung jawab. Setiap manusia diberi kebebasan dalam melaksanakan aktivitas, akan tetapi dalam melaksanakan kebebasan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Kebebasan harus berada di dalam koridor peraturan yang berlaku. Dalam komunikasi, kebebasan mengandung pengertian dalam nilai-nilai etis yang berlaku. Dan dalam mendapatkan dan menyampaikan kebenaran harus memiliki kebebasan.
Tidak seorang pun bisa menghalangi sepanjang koridor etika yang dimiliki masyarakat atau agama lainnya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kritik konstruktif. Salah satu pokok karakteristik etika komunikasi adalah melakukan kritik. Kritik di sini adalah kritik yang membangun terhadap hal-hal yang berjalan tidak menurut semestinya. Baik dilihat dari sudut pandang undang-undang yang berlaku maupun etika dan norma yang hidup di tengah masyarakat lingkungannya. Segala penyimpangan tidak boleh dibiarkan. Harus ada yang melakukan kritik agar penyimpangan tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya yang ketujuh, berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan oleh seorang muslim. Namun demikian, cara berkomunikasi yang baik akan timbul dari budi yang baik pula. Orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya perkataan yang keluar dari mulutnya juga baik. Yang terakhir, yang kedelapan, berkomunikasi dengan benar. Sesuatu yang terlihat baik belum tentu benar, dan begitu juga dengan berkomunikasi. Setiap orang harus berkomunikasi dengan benar. Di antara sikap hidup yang didasarkan pada iman dan takwa kepada Allah adalah jika berkata-kata, hendaklah memilih kata-kata yang tepat, yaitu kata-kata yang benar. Kemudian tidak boleh berbel-belit dan kata-katanya tidak menyakiti sesama manusia. Mungkin sekian penjelasan mengenai materi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.